Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, my students, how are you today? Okay, welcome back to my channel. Before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, we are talking about pronoun with Miss Septi. Okay, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pronoun bersama Miss Septi. Okay, as usual, before I continue our lesson today, I would like to read one of the quote first. Struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Selanjutnya, pronouns. Apa itu pronouns? Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya di materi part of speech. Kali ini saya akan membahas kupas tuntas tentang pronouns. Baik, pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, dan tempat. Atau juga pronoun bisa diartikan sebagai sebuah kata ganti nama. Selanjutnya, pronoun terbagi menjadi beberapa macam, yaitu subjective pronoun, kemudian ada objective pronoun, possessive adjectives, kemudian ada possessive pronouns. So, there are 4 pronoun. Jadi ada beberapa 4 macam pronoun, yaitu subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjectives, and possessive pronouns. Okay, next, subjective pronoun. Nah, saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu subjective pronoun. Apa itu subjective pronoun? Yaitu kata ganti yang memiliki posisi sebagai subjek dalam kalimat. Nah, jadi subjective pronoun itu sebagai subjek, kata ganti nama yang dia posisinya sebagai subjek. Nah, ini adalah contohnya subjective pronounnya I, yang artinya saya ya. Contohnya, I would like to introduce myself, sehingga subjective pronounnya itu adalah I. Kemudian ada you are really talented. Kemudian we have similar hobby. They are playing football in Brawijaya Stadium. Kemudian ada she is my sister. He can speak English fluently. And the last it is a beautiful dress. Sehingga subjective pronoun I, you, we, they, she, he, it. Nah, ini letaknya selalu di awal karena dia sebagai subjek. Kemudian selanjutnya adalah objective pronoun. Objective pronoun yaitu sebuah kata ganti yang memiliki posisi sebagai objek dalam kalimat. Nah, ini sebagai objek ya. Oke, contohnya di sini kalau dia sebagai subjek, maka I berubah menjadi me. Contohnya adalah listen to me. Sehingga posisinya itu biasanya di akhir karena objek. You, Windy loves you so much. Kemudian us, itu artinya kita. Do you want to join us tonight? Them artinya mereka. Mr. Smith asked them to write an essay. Her, dia perempuan. John told her a story. Him, dia laki-laki. The teacher was looking for him. It, itu. She pulled it for my little sister. Kemudian selanjutnya adalah possessive adjective. Nah, apa itu possessive adjective? Kata ganti yang menerangkan kepemilikan dari sesuatu. Nah, untuk possessive adjective biasanya diikuti dengan noun, kata benda. Nah, jadi ini menerangkan kepemilikan dari sesuatu. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah bukuku, sepatuku, bajuku. Nah, itu kan diikuti dengan kata benda. Nah, contohnya di sini, possessive adjective my. This is my book. Your, I think this is your car. Our, welcome to our home. Their hats are in same color. Her, she forgot her homework this morning. His, tell Bobby I like his new haircut. It's, the sun is showing its beauty. Jadi huruf yang bergaris bawah dan juga yang tebal ini adalah dia posisinya sebagai possessive adjective. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah possessive pronouns. Apa itu possessive pronouns?
Sama dengan possessive adjective pronoun, bedanya possessive pronouns didahului oleh noun, kata benda. Nah, jadi bedanya tadi ya, kalau yang possessive adjective tadi diikuti, tapi kalau ini didahului dengan kata benda. Nah, ini adalah contohnya possessive pronouns. Ada mine. Mine itu artinya milikku ya. The chicken noodle on the table is mine. Yours artinya milikmu. I believe that this money is yours. Hers miliknya perempuan. The slippers are hers. His miliknya laki-laki. This apple is his. Ours milik kita. The victory is ours. No one can take it from us. Kemudian theirs milik mereka. The small stand belongs to us and the big one is theirs. Sehingga yang bergaris bawah dan yang berhuruf tebal di sini, mine, yours, hers, his, ours, and theirs, ini posisinya dia sebagai possessive pronoun ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat tabel 4 macam pronouns ini agar lebih paham lagi. First person singular ini adalah kata ganti orang pertama ya. Kalau dia sebagai subjek I, maka objective pronouns-nya berubah menjadi me, possessive adjectives-nya menjadi my, possessive pronouns-nya menjadi mine. Kemudian kalau dia subjective pronoun-nya we, maka berubah menjadi us untuk objective pronouns. Kemudian untuk possessive adjectives dia berubah menjadi our. Kemudian possessive pronouns-nya dia berubah menjadi ours. Kemudian second person singular, jadi orang yang kedua ya. Di sini subjektifnya ada you, objective pronouns-nya menjadi you, possessive adjectives-nya berubah menjadi your, kemudian possessive pronouns-nya yours. Kemudian kalau subjektifnya they, maka objective pronouns-nya menjadi them, possessive adjective-nya menjadi their, kemudian possessive pronouns-nya menjadi theirs. Oke. Third person singular, ini orang ketiga, ada she, objective pronouns-nya berubah menjadi her, kemudian possessive adjectives-nya berubah menjadi her, tetap ya, tetap her. Kemudian yang possessive pronouns-nya ini berubah menjadi hers. Oke. Kemudian subjective pronoun untuk he. Untuk adjective pronoun berubah menjadi him, possessive adjective berubah menjadi his, kemudian possessive pronoun-nya menjadi his, tetap his ya. Kemudian jika subjektifnya it, maka objective pronouns-nya menjadi it, possessive adjective-nya its, dan possessive pronouns-nya adalah its. Nah, jadi ini lebih memahamkan untuk tabel 4 macam pronouns perubahannya. Subjective pronoun menjadi objective pronouns, menjadi possessive adjectives, dan juga possessive pronouns. Okay, I think that's all of my explanation. I hope that you can understand well. Thank you and see you next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.